Assalamualaikum. Salam satu jiwa. 10 tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2010, Arema berhasil menjadi juara di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia. Dan meskipun sudah berlalu selama 10 tahun, faktanya masih banyak Aremanita yang masih merindukan Arema bisa kembali juara di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Dan berikut adalah 5 fakta dan rekor Arema saat juara ISL 2010. Yang pertama, Arema diperkuat oleh 9 pemain timnas. Tidak hanya timnas Indonesia, tapi juga ada beberapa pemain asing Arema yang memperkuat timnas. Yang pertama tentu saja ada Pierre Njangka yang membela timnas Kamerun pada Piala Dunia 2002. Kemudian selanjutnya ada Jean Landry Pungaloye yang memperkuat timnas Gabon sejak tahun 96. Jadi sudah ada 2 ya dari Afrika, yaitu ada Papa Njangka atau Pierre Njangka. Kemudian ada juga Jean Landry Pungaloye yang mencatatkan 50 caps untuk timnas Gabon sejak tahun 96. Selanjutnya ada duo Singapura, yaitu Noh Alamsyah dan M. Ridwan yang sama-sama menjadi juara atau mengantarkan Singapura juara AFF 2 kali berturut-turut, yaitu tahun 2004 dan 2006. Jadi dari pemain asingnya itu ada 4. Ada Pierre Njangka, kemudian ada Jean Landry Pungaloye, kemudian ada duo Singapura, Noh Alamsyah dan M. Ridwan. Oke, selanjutnya dari timnas Indonesia. Dari timnas Indonesia ada nama Marcus Horizon yang waktu itu membawa timnas ke semifinal Piala AFF 2008. Kemudian ada Kurnia Mega yang waktu itu menjadi bagian dari timnas U19, U21 dan U23. Ada juga Gary Setia Nugraha yang menjadi bagian dari timnas U17 sampai dengan U23. Ada Irfan Raditya yang menjadi bagian dari skuad AFF U20 tahun 2005. Dan yang terakhir ada Ahmad Bustami yang menjadi bagian dari timnas U23 di Asian Games Qatar 2006 dan SEA Games 2007. Oke, itu adalah fakta yang pertama. Yang kedua, rekor kemenangan. Arema tak terkalahkan di 9 pertandingan awal dengan mengoleksi 23 poin dari 7 kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Rekor cemerlang ini baru terhenti ketika Arema bertandang ke Lamongan menghadapi Persela Lamongan di Stadion Surajaya. Arema harus menyerah 0-1 dari tuan rumah melalui gol tunggal Samsul Arif di menit 12 pada hari Rabu 16 Desember 2009. Sementara itu Arema memperoleh kemenangan-kemenangan besar ketika menghadapi 2 tim, yaitu di kandangnya sendiri di Kanjuruhan pada tanggal 3 April 2010. Arema berhasil melibas Pelita Jaya dengan skor yang sangat telak 6-1. Sementara ketika bertandang ke GBK pada tanggal 30 Mei 2010,
Di laga terakhir ISL, Arema berhasil menghajar tuan rumah Persija Jakarta dengan skor telak 5-1. Jadi menang di kandang 6-1, menang di tandang 5-1. Itu merupakan kemenangan terbesar Arema sampai saat ini. Kemudian Arema juga menjadi tim pertama yang meraih kemenangan di kandang Persiwa Wamena. Melalui 2 gol dari M. Ridwan dan Roman Camelo pada tanggal 11 April 2010. Sementara itu, Arema mendapatkan kemenangan tipis 1-0 melalui penalti saat mengalahkan Persiwa pada tanggal 6 bulan 12, Persija pada tanggal 12 bulan 12, serta Persebaya pada tanggal 21 bulan 2 2010. Oke, lanjut yang nomor 3, rekor kekalahan. Arema menjadi tim kedua yang mengalami kekalahan paling sedikit di bawah Persipura. Arema mengalami kekalahan 7 kali, sedangkan Persipura mengalami kekalahan hanya 3 kali dari 34 pekan kompetisi. Persipura juga menjadi tim yang membuat Arema mengalami kekalahan terbesar saat itu, yaitu di pekan ke-29, tepatnya tanggal 24 April 2010, Arema kalah dengan skor telak 1-4 di Stadion Mandala, Jayapura. Sementara itu, Persiba Balikpapan yang berada di peringkat ketiga justru menjadi tembok yang kokoh bagi Arema, karena pada 2 kali pertemuannya, Persiba berhasil mengalahkan Arema dengan agregat 1-4, yaitu 1-2 di kandang dan 0-2 di tandang. Rekor kemenangan sudah, rekor kekalahan sudah. Selanjutnya adalah rekor head to head. Ya, Arema berhasil meraih 9 kemenangan head to head, mengalahkan 9 tim selama satu musim. Yang pertama yaitu Arema menang head to head 8-1 melawan Pelita Jaya dengan rincian 6-1 ketika kandang dan 2-0 ketika tandang. Selanjutnya Arema menang agregat 6-1 menghadapi Persija dengan skor 1-0 ketika kandang dan 5-1 ketika tandang. Yang ketiga, Arema menang agregat 5-1 menghadapi Pontang FC dengan rincian 2-1 ketika kandang dan 3-0 ketika tandang. Melawan Persisam menang agregat 4-2 dengan skor yang identik yang sama, yaitu 2-1 baik kandang maupun tandang. Sementara itu dengan Persiwa Wamena, Arema menang agregat 3-0 dengan rincian 1-0 ketika kandang dan 2-0 ketika tandang. Menghadapi Persijap Jepara, Arema menang agregat 4-0, 1-0 kandang dan 3-0 tandang. Menghadapi saudara tuanya Persema Malang, Arema menang agregat 6-2 dengan skor yang identik juga, yaitu 3-1 dan 3-1. Sementara itu melawan Persik Kediri, Arema menang agregat 4-0 dengan rincian 1-0 ketika kandang dan 3-0 ketika tandang. Dan terakhir menghadapi PSM Makassar, Arema menang agregat 3-2 dengan rincian Arema menang 3-0 ketika kandang dan kalah 0-2 ketika tandang. Yang terakhir, kartu merah. Arema memperoleh kartu merah sensasional, yaitu Noh Alamsyah ketika itu diberi sanksi kartu merah oleh wasit Oki Dwi Putra dari Bandung karena terjadi perkelahian antara Noh Alamsyah dengan FX Januar, yang mana keduanya
sama-sama diberi kartu merah. Sementara itu Abanda Herman yang bermain untuk Persija kala itu diberi kartu merah oleh wasit karena protes ketika Arema menghadapi Persija di GBK. Oke teman-teman, sekian untuk episode kali ini. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kata, salam satu jiwa and ciao.